Transportasi sendiri telah mengalami perubahan total pada tahun 1885 ketika Daimler dan Benz memperkenalkan mesin pembakaran internal berbahan bakar bensin. Halo, selamat datang di kanal YouTube Kuliah Teknokrat. Kembali lagi di perkuliahan dalam jaringan Universitas Teknokrat Indonesia bersama saya Vera Lestari di mata kuliah Pengantar Rekayasa Transportasi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengantar rekayasa transportasi. Sebelum memulai pembahasan mengenai transportasi, mari kita ketahui bersama tujuan pembelajaran di video kali ini. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami mengenai sistem transportasi. Adapun materi pembelajaran di video kali ini yang pertama adalah definisi dari transportasi, transportasi dalam masyarakat, aplikasi teknik transportasi, permasalahan transportasi, dan juga sistem transportasi. Untuk mendukung pembahasan pada video kali ini, ada beberapa referensi yang bisa dibaca. Salah satunya adalah buku karya C. Jolin Christie yang berjudul Dasar-Dasar Teknik Transportasi dan juga buku karya Ahmad Munawar yang berjudul Pengantar Teknik Transportasi. Apa sih tujuan pengantar rekayasa transportasi? Pengantar rekayasa transportasi merupakan tinjauan tentang berbagai hal yang menyangkut rekayasa transportasi dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip rekayasa transportasi sebagai dasar untuk merencanakan dan merancang elemen-elemen sistem transportasi. Mari kita mulai pembahasan kita mengenai pengantar rekayasa transportasi. Kita mulai dengan definisi dari transportasi. Steenbrink tahun 1974 mendefinisikan transportasi sebagai perpindahan barang atau orang menggunakan kendaraan atau lainnya di antara tempat-tempat yang terpisah secara geografis. Sedangkan Bowersox 1981 mendefinisikan transportasi sebagai perpindahan barang atau penumpang dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, di mana produk yang digerakkan atau dipindahkan tersebut dibutuhkan oleh lokasi lain. Selanjutnya, Papakostas tahun 1987 mendefinisikan transportasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tetap atau prasarana, sarana, dan sistem pengendalian yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara efisien setiap waktu untuk mendukung aktivitas manusia. Demikianlah definisi dari transportasi. Setiap orang terlibat transportasi dalam beraneka ragam bentuk dan begitu banyak cara. Pada akhirnya, semua orang saling berinteraksi dalam dimensi ruang dan waktu. Dan interaksi itu dengan sendirinya akan menciptakan suatu keterlibatan. Perjalanan menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam per orang dalam sehari dan menghabiskan biaya kurang lebih 1/6 dari pengeluaran rumah tangga. Hal ini menunjukkan indikasi status dari sistem transportasi. Informasi ini dibutuhkan sebagai dasar rekayasa dan juga perencanaan transportasi sehingga hal ini penting untuk kita ketahui. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana awalnya transportasi terjadi dan bagaimana transportasi ada di masyarakat. Perpindahan penduduk dan barang sudah seusia dengan sejarah manusia itu sendiri. Perpindahan yang terbatas dan primitif merupakan awal dari cara kita berpergian dan juga berlayar. Manusia diketahui telah merancang dan menggunakan jalur transportasi sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Pada awalnya, para pedagang dan para imigranlah yang membuat kebanyakan jalur perhubungan. Namun, selanjutnya, pihak militerlah yang secara umum meningkatkan kondisi jalur-jalur yang dibangun oleh pihak sipil tersebut.
Kendaraan dan benda-benda yang fungsinya mirip dengan fungsi kendaraan telah digunakan sejak manusia belajar berjalan. Orang melakukan perjalanan dengan jalan kaki dapat menempuh jarak antara 10-20 mil per hari. Transportasi sendiri telah mengalami perubahan total pada tahun 1885 ketika Daimler dan Benz memperkenalkan mesin pembakaran internal berbahan bakar bensin. Dan dalam kurun waktu 100 tahun, kendaraan bermotor telah mendorong terjadinya revolusi transportasi di seluruh dunia. Kehadiran mobil telah mengubah situasi tersebut, sehingga demi keselamatan dan efisiensi, mulailah ditempatkan rambu lalu lintas di persimpangan. Lalu, mengapa sih transportasi itu diperlukan? Keinginan manusia untuk selalu bergerak dan kebutuhan manusia akan barang telah menciptakan kebutuhan akan transportasi. Preferensi manusia dalam hal waktu, uang, kenyamanan, dan kemudahan mempengaruhi moda transportasi yang akan dipakai. Dan tentu saja sejauh moda transportasi tersebut tersedia bagi pengguna. Mari kita lihat hubungan dasar sistem transportasi. Kebutuhan perjalanan atau permintaan transportasi oleh manusia maupun barang timbul akibat adanya kegiatan kehidupan sosial ekonomi manusia seperti pemenuhan kebutuhan barang dan kebutuhan manusia akan kegiatan sosial serta kebutuhan non-fisik baik rekreasi, kegiatan agama, dan lainnya. Namun karena letak fisik dari objek seluruh kebutuhan yang disebut di atas tadi memiliki jarak dari manusia yang membutuhkannya, maka terjadilah kebutuhan turunan, yaitu transportasi. Jadi, transportasi adalah kebutuhan turunan dari kebutuhan pokok yang dilakukan oleh manusia. Di dalam jangka pendek, pola pergerakan sangat dipengaruhi oleh sistem lalu lintas. Dalam jangka panjang, sistem pergerakan dan kehidupan sosial ekonomi manusia akan berubah sesuai dengan perubahan pola sistem pergerakan. Selanjutnya, mari kita ketahui apa itu ruang lingkup rekayasa transportasi. Institute of Transportation Engineers 1987 mendefinisikan teknik transportasi sebagai penerapan prinsip-prinsip teknologi dan sains dalam perencanaan desain fungsional, pengoperasian, dan pengelolaan berbagai fasilitas untuk berbagai moda transportasi yang bertujuan untuk menjamin pergerakan manusia dan barang yang aman, cepat, nyaman, mudah, ekonomis, dan ramah. Teknik lalu lintas merupakan salah satu cabang dari teknik transportasi. Dapat dideskripsikan sebagai bagian dari teknik transportasi yang berhubungan dengan perencanaan, desain geometris, dan pengoperasian lalu lintas, jalan umum, jalan raya, dan jaringan-jaringannya, termasuk juga terminal, lahan yang ditempatinya, dan hubungannya dengan moda transportasi lain. Selanjutnya, kita akan mengenal sifat dasar rekayasa atau teknik transportasi. Teknik transportasi atau rekayasa transportasi melibatkan banyak bidang ilmu. Dengan banyaknya bidang ilmu yang terlibat dalam teknik transportasi, maka banyak pula cara untuk mengatur dan menghubungkan bidang-bidang yang tercakup dalam teknik transportasi. Salah satu cara untuk menghubungkan dan mengatur berbagai bidang yang terlibat tersebut adalah dengan membagi ruang lingkup menjadi dua kategori. Di antaranya adalah perencanaan sistem dan komponen sistem transportasi. Perencanaan sistem transportasi membahas tentang desain dan perencanaan sistem transportasi secara menyeluruh untuk kebutuhan tertentu. Sedangkan komponen sistem transportasi membahas secara detail dan rinci dari suatu sistem transportasi yang digunakan untuk keperluan analisis, desain, metode, serta prosedur penggunaannya. Misalnya, desain geometris jalan. Rekayasa transportasi secara luas terdiri dari 4 bagian utama, yaitu perencanaan transportasi, desain geometris, desain perkerasan, dan juga teknik lalu lintas. Lalu, bagaimana sih aplikasi teknik transportasi? Dalam beberapa dekade terakhir, analisis sistem transportasi telah muncul sebagai profesi yang diakui. Semakin banyak organisasi pemerintah, universitas, peneliti,
konsultan, dan kelompok industri swasta di seluruh dunia menjadi benar-benar multimoda dalam orientasi mereka dan memilih pendekatan sistematis untuk masalah transportasi. Teknik transportasi dipraktekkan oleh para penentu kebijakan, manajer, ahli perencana, perancang, spesialis operasi, dan pemeliharaan, serta evaluator. Beberapa aktivitas yang berhubungan dengan aplikasi transportasi adalah penerapan beberapa sistem yang melibatkan transportasi untuk kemudahan manusia, di antaranya sistem multimoda, di mana dua moda atau lebih digabungkan untuk memberikan utilitas dan pelayanan bagi publik. Selanjutnya, sistem eksotik, di mana suatu moda yang belum digunakan luas secara komersial, tetapi sudah diuji dalam suatu proyek percontohan. Selain itu ada juga yang disebut quasi transport, di mana sarana-sarana pengganti transportasi seperti telepon banyak digunakan untuk konferensi jarak jauh dan juga proses pengiriman dokumen via faksimili. Selanjutnya adalah peran transportasi. Dari perspektif ekonomi, transportasi memungkinkan perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain, di mana barang-barang tersebut mungkin lebih berguna atau bernilai di tempat lainnya. Peranan sosial dari transportasi juga telah memungkinkan penduduk berubah dari makhluk hidup yang hidup secara nomaden menjadi penghuni pemukiman permanen. Dengan bertambah mudahnya sarana transportasi, pemukiman menjadi bertambah luas dan tidak bergantung pada sumber-sumber lokal untuk pendukungnya. Lalu, transportasi juga mempunyai pengaruh yang cukup penting terhadap karakteristik politik suatu masyarakat. Transportasi memungkinkan suatu wilayah yang luas untuk diatur dari satu pusat dan memungkinkan pemerintahan dari suatu negara yang besar. Transportasi juga menjawab pertanyaan politik seperti fungsi apa yang akan dijalankan oleh sistem transport itu dan siapa yang menyediakan dan memelihara sistem tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem transportasi. Sistem transportasi bertujuan mengoptimumkan proses transportasi penumpang dan barang dalam ruang dan waktu tertentu dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti keamanan, kenyamanan, keselamatan, kelancaran, serta efisiensi waktu dan juga biaya. Sistem transportasi secara menyeluruh dapat dipecahkan menjadi beberapa subsistem, di mana masing-masing sistem mikro atau yang lebih kecil akan saling terkait dan saling mempengaruhi. Transportasi terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait, yaitu sistem transportasi secara menyeluruh atau mikro dan sistem transportasi subsistem yang lebih kecil atau mikro. Sistem transportasi mikro meliputi yang pertama adalah sistem kegiatan, meliputi tata guna lahannya, pola kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga kebudayaan. Sedangkan sistem jaringan, yaitu prasarana transportasi berupa jaringan jalan, jalan rel, terminal bus dan kereta, bandar udara, serta pelabuhan. Ada lagi sistem pergerakan, di mana adalah hasil interaksi sistem kegiatan dengan sistem jaringan yang dapat berwujud lalu lintas orang maupun lalu lintas kendaraan atau barang. Selanjutnya adalah sistem kelembagaan, di mana untuk menciptakan sistem pergerakan yang aman, nyaman, cepat, murah, dan sesuai lingkungan. Selanjutnya adalah pembahasan terkait pendekatan sistem. Kisti dan Muhammadi tahun 2001 menyatakan pendekatan sistem merupakan suatu cara sistemik dan menyeluruh untuk memecahkan masalah yang melibatkan suatu sistem. Sistem merupakan suatu perangkat yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang disebut komponen, di mana komponen inilah yang menjalankan sejumlah fungsi dalam rangka mencapai suatu tujuan. Analisis sistem adalah penerapan metode ilmiah guna memecahkan masalah-masalah yang rumit, sedangkan tujuan adalah hasil akhir yang dikehendaki. Pernyataan-pernyataan operasional dari tujuan disebut objektif. Objektif haruslah terukur dan dapat diraih. Selanjutnya, kita akan mengenal karakteristik sistem transportasi.
Karakteristik sistem transportasi sangat beragam dan kompleks. Hal ini karena yang pertama adalah multimoda. Sistem transportasi meliputi semua moda transportasi, yaitu udara, darat, laut, untuk penumpang maupun barang. Yang kedua adalah multisektoral, di mana meliputi masalah dan sudut pandang pemerintah, industri, swasta, dan juga publik. Selanjutnya, karakteristik sistem transportasi adalah multimasalah, di mana mulai dari berbagai isu yang mencakup kebijakan nasional dan juga internasional, perencanaan sistem regional, lokasi dan desain, fasilitas spesifik, masalah manajemen operator, kebijakan regulasi, dan kelembagaan serta keuangan. Yang keempat, karakteristik sistem transportasi adalah multitujuan, yaitu bertujuan untuk pengembangan ekonomi nasional dan regional, pembangunan perkotaan, kualitas lingkungan, kualitas sosial, serta layanan kepada pengguna dan kelayakan finansial dan ekonomi. Selanjutnya, karakteristik transportasi adalah multidisiplin, yaitu menggambarkan teori dan metode teknik, ekonomi, riset operasi, ilmu politik, psikologi, ilmu alam, dan sosial lainnya, serta juga mencakup manajemen dan juga hukum. Lalu, bentuk dari kebanyakan sistem transportasi tersusun atas 4 elemen dasar. Yang pertama adalah sarana perhubungan atau link, yang merupakan jalan raya atau jalur yang menghubungkan dua titik atau lebih. Tunnel, jalur laut, dan jalur penerbangan juga dapat dikategorikan sebagai sarana perhubungan atau link. Yang kedua ada kendaraan, di mana merupakan alat yang memindahkan manusia dan barang dari satu titik ke titik lainnya di sepanjang sarana perhubungan. Di antaranya adalah mobil, bus, kapal, pesawat, maupun berjalan kaki. Selanjutnya adalah terminal atau simpul, merupakan titik di mana perjalanan orang dan barang dimulai atau berakhir. Contohnya adalah terminal, bandar udara, halte, dan juga termasuk lapangan parkir. Selanjutnya yaitu manajemen dan tenaga kerja, di mana merupakan orang yang membuat, mengoperasikan, mengatur, dan memelihara sarana perhubungan, kendaraan, dan terminal atau simpul. Keempat elemen tersebut berinteraksi dengan manusia sebagai pengguna maupun non-pengguna sistem, dan berinteraksi pula dengan lingkungan. Perilaku subsistem fisik, subsistem manusia, dan juga subsistem lingkungan sangatlah rumit karena melibatkan interaksi manusia sebagai pengendara maupun non-pengendara. Adapun tahap-tahap dalam analisis sistem adalah yang pertama, kita harus mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Setelah itu, menentukan tujuannya. Setelah kita menentukan tujuan, kita bisa mendefinisikan objeknya. Selanjutnya, kita bisa menentukan kriterianya, barulah kita bisa merancang alternatif aksi untuk mencapai tujuan dan pendefinisian objek. Setelah dilakukan perancangan, kita bisa mengevaluasi alternatif aksi ditinjau dari sisi efektivitas dan biayanya. Lalu kita bisa menguji objektif dan seluruh asumsi. Selanjutnya bisa mengkaji alternatif-alternatif baru, menentukan objektivitas baru atau modifikasi objek, dan yang terakhir kita bisa mengulang seluruh tahapan hingga solusi yang memuaskan tercapai, dengan tetap mempertahankan kriteria, standar, dan juga nilai. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang permasalahan transportasi. Perubahan dalam sistem transportasi dapat membentuk latar belakang permasalahan. Di antara yang pertama adalah perubahan permintaan. Ketika populasi, pendapatan, dan pola penggunaan lahan berubah, pola permintaan juga berubah, baik dalam jumlah dan distribusi spasial dari permintaan itu. Selanjutnya ada akibat perubahan teknologi. Sebagai contoh, sebelumnya hanya dua alternatif, yaitu angkutan bus dan angkutan kereta yang dipertimbangkan untuk transportasi perkotaan. Tapi saat ini, sistem baru seperti LRT, MRT,
dan lain-lain menawarkan berbagai alternatif. Selanjutnya, yang bisa menjadi latar belakang permasalahan transportasi adalah perubahan dalam kebijakan operasional. Berbagai pilihan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi seperti insentif untuk mobil pooling atau menebeng, ongkos bus, tol, dan lain-lain. Baiklah, kita pada kesimpulan, yaitu rekayasa transportasi adalah bidang yang sangat beragam dan multidisiplin yang berkaitan dengan perencanaan, desain, operasi, dan pemeliharaan sistem transportasi. Transportasi yang baik adalah yang menyediakan pergerakan barang dan orang yang aman, cepat, nyaman, ekonomis, dan ramah lingkungan. Para ahli mengatakan bahwa sistem transportasi merupakan kekuatan yang kuat dalam membentuk arah pembangunan daerah. Perencanaan dan pengembangan fasilitas transportasi umumnya meningkatkan standar hidup dan juga meningkatkan agregat nilai-nilai masyarakat. Baik, demikianlah pembahasan kita tentang pengantar rekayasa transportasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.